Oke guys, berjumpa kembali di channel Lapak Kaki 8. Nih, kali ini saya bikin video lumayan gugup nih guys, karena ada yang lagi nontonin juga di sini nih. Saya lagi bikin video. Ini dia si gecko kesayangan kita. Nah, begitu pula dengan video kali ini yang ingin kita bahas adalah mengenai si unik non eksotik leopard gecko. Pada kesempatan kali ini yang ingin lebih kita dalami adalah mengenai segi perawatan leopard gecko. Jadi ada banyak nih, ada kawan-kawan yang bertanya ke kita, gimana sih cara perawatan leopard gecko? Apakah sulit? Apakah mudah? Apakah ada keperluan tertentu yang harus kita persiapkan untuk merawat si leopard gecko? Jawabannya sebenarnya cukup simpel guys. Merawat leopard gecko itu bisa dibilang simple, asal kita disiplin, semuanya akan terbilang aman dan oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu jadi catatan dalam merawat leopard gecko. Ini kita akan sampaikan ke teman-teman. Oke guys, jadi berikut adalah beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan kalau ingin memelihara leopard gecko. Yang pertama-tama adalah wadah. Simple banget guys. Wadahnya hanya seperti wadah yang Tupperware begini, dan yang pasti harus ditutup dan diberi lubang ventilasi. Itu sudah pasti. Terus yang berikutnya adalah kalsium. Kalsium ini sangat-sangat penting untuk perawatan reptil. Cara pemakaiannya, kalsium ini teman-teman tuangkan ke dalam sebuah wadah. Ini udah di kalsium, dan wadah ini dimasukkan jangkrik. Nah, contohnya yang udah jadi seperti ini guys. Nah, jadi si jangkriknya tersebut kita kocok-kocok agar dia bubuk-bubuk kalsium itu menyatu ke dalam si jangkriknya ini. Baru kita kasihkan ke si gecko. Ini contohnya. Pemberian makannya berapa lama sekali? Oke, untuk leopard gecko teman-teman bisa memberikan makanan kurang lebih seminggu 3 kali, dimana dalam sekali pemberian makanan maksimal teman-teman kasih 5 ekor dalam sekali pemberian makan. Kenapa saya bilang 5 ekor? 5 ekor juga kita sesuaikan ya dengan ukuran geckonya. Kalau misalkan ukuran gecko teman-teman besar, kasih jangkrik yang agak besar. Kalau gecko kecil, kasih yang agak kecil. Kenapa demikian? Karena ketika leopard gecko memakan jangkrik, dia memakan jangkrik itu langsung dihap guys, nggak dikunyah-kunyah lagi, langsung dihap. Jadi ketika si jangkriknya ukurannya terlalu besar, nantinya akan mengganggu pencernaan si leopard gecko, yang berakibat pada gangguan pencernaan seperti muntah. Bisa nanti kalau misalkan memang udah parah, bisa jadi mencret juga. Dan tuh kita teman-teman lihat tuh, lagi mengincar makanan, ekornya goyang-goyang guys, seperti rattlesnake. Semoga dapat. Ayo tangkap. Iya, nggak, belum dapat juga. Lucu guys kalau misalkan ngelihat leopard gecko makan nih, harus senang-senang sabar kita. Selain lucu juga memang agak sulit ya ini nangkepnya juga. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang punya anak-anak ya, pasti lucu ini. Ayo lagi dapat guys tuh, udah ditelan. Langsung ditelan dia cara makannya. Nah, oke. Hal berikutnya lagi mengenai alas kandang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya menggunakan sehelai koran. Kenapa koran? Sebenarnya teman-teman mau pakai kertas apapun boleh. Coba kalau koran kan lebih ekonomis guys. Dan koran ini ketika si gecko buang kotoran, koran akan kita ganti dengan koran yang baru. Jadi akan selalu higienis. Jangan sampai posisinya si jangkrik ini memakan kotoran gecko dan jangkrik termakan lagi oleh gecko. Jadi si gecko makan kotorannya sendiri, dan itu bisa berakibat buruk pada pencernaan gecko. Lebih berhati-hati dan lebih diperhatikan mengenai kebersihan guys. Dapat lagi loh. Seperti gitu jadi gecko makan.
Oke. Terus ada berikutnya, ada orang atau customer kita yang bertanya juga, gimana kalau dengan alas dolomit atau zeolit? Kalau misalkan begitu kan udah nggak perlu pakai kalsium lagi. Sebenarnya menurut pendapat kita ada baiknya teman-teman menggunakan kertas, dan untuk kalsiumnya kita stick menggunakan kalsium. Kenapa demikian? Ketika alas si gecko ini kita menggunakan dolomit, gecko akan buang kotoran semuanya di dolomit tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan, kotoran gecko itu mengandung sedikit cairan dan juga mengandung kotorannya yang hitam dan putih. Nah, cairan tersebut akan terserap ke dalam dolomit, guys. Terserap ke dalam dolomit dan mengering. Otomatis ada sisa-sisa kotoran yang memang tidak bisa kita bersihkan di dolomit tersebut. Dan nantinya ketika jangkrik lompat juga kena dolomit dan otomatis terkena kotoran gecko. Jadi nggak bisa kita menjaga 100% kebersihan. Memang kalau misalkan koran pun memang nggak 100% sih, tapi lebih higienis. Seperti itu pertimbangan kita. Dan berikutnya yang nggak kalah penting, guys. Ini dia, apa ini? Koin? Bukan, ini water dish. Menggunakan secetek-cetek yang mungkin, atau sedikit-sedikit saja airnya, guys. Nah, kita taruh begini. Kita kasih airnya sedikit saja, jangan sampai terlalu banyak. Dah, asal ada aja. Gecko akan mencari air minum dan dia akan jilat air minumnya sampai dia puas. Ini sangat penting, guys. Gecko suka minum, jadi perlu selalu sediakan air minum, atau geckonya akan kurus, kering, dan dehidrasi. Kelihatannya segitu dulu penjelasan kita mengenai perawatan si unik non eksotik leopard gecko. Woi, ini lagi hujan deras, guys, di depan, jadi ada iklan dulu nih, suara terpotong ya. Jadi segitu penjelasan saya mengenai si unik eksotik leopard gecko. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar leopard gecko, bisa langsung menghubungi WhatsApp kita yang ada di keterangan di bawah, atau ke channel Instagram kita Lapak Kaki 8. Sekian dulu, salam kaki 8.